Hai Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, perkenalkan saya Dewa Made Mahendra Putra. Saya merupakan salah satu guru yang mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri Hindu 3 Belabatuh, Kecamatan Belabatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik bagaimana gamifikasi untuk asesmen pembelajaran, yaitu penerapan Kahoot sebagai game edukatif berbasis daring yang telah saya terapkan di kelas 9D, yang tentunya dapat meningkatkan semangat, antusias, dan hasil belajar murid dalam mengikuti asesmen pembelajaran. Yuk kita lihat videonya. SMP Negeri Hindu 3 Belabatuh adalah salah satu sekolah menengah pertama negeri yang bernuansa Hindu yang ada di Kabupaten Gianyar, yang beralamat di Jalan Kresna, Desa Bono, Kecamatan Belabatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Pada tahun ajaran 2024-2025 ini, SMP Negeri Hindu 3 Belabatuh memiliki 17 rombel yang telah memasuki tahun ketiga dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Untuk merancang modul ajar dalam kurikulum Merdeka, tentunya terdapat 3 komponen utama. Modul, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Tujuan pembelajaran merupakan hasil penjabaran dari capaian pembelajaran yang dicapai dengan cara melalui serangkaian aktivitas dalam langkah pembelajaran. Sedangkan asesmen merupakan bukti peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sehingga, asesmen memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, hambatan atau kesulitan yang dihadapi peserta didik. Asesmen formatif juga digunakan untuk memperoleh informasi perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bentuk asesmen formatif pun juga sangat beragam, dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik seperti merancang kegiatan permainan untuk melihat gambaran kemampuan fondasi peserta didik, lalu juga bisa berupa pertanyaan pemantik, umpan balik, portofolio, maupun refleksi. Dengan beragamnya bentuk asesmen tersebut tentunya akan memotivasi semangat belajar peserta didik. Melihat hal tersebut, kondisi berbeda terjadi di salah satu kelas yang saya ampuh, yaitu kelas 9D. Ada beberapa siswa menyampaikan kepada saya bahwa mereka jenuh dan tidak tertarik dengan penilaian yang biasanya dilakukan, yaitu menjawab soal pilihan ganda maupun esai di kertas lempiran. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya motivasi dan semangat siswa saat penilaian. Mereka terlihat bosan dan tidak tertarik membaca lembar soal, sehingga menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa. Tampilan kuis yang interaktif, simple, dan terdapat animasi tentunya lebih menarik untuk peserta didik dibandingkan selembar kertas berisi beberapa butir soal, pilihan ganda maupun esai. Dengan demikian, guru diharuskan untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih interaktif. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi game edukatif seperti Kahoot sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, berikut alasan mengapa praktik baik ini penting untuk diterapkan. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan asesmen pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid melalui game edukatif Kahoot sebagai asesmen pembelajaran. Melalui refleksi diri maupun wawancara dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, ada pun beberapa tantangan yang terjadi, yaitu rendahnya minat siswa dalam mengikuti penilaian atau asesmen akhir. Yang kedua, asesmen pembelajaran bersifat monoton melalui soal di lembar kertas. Yang ketiga, kurangnya kuota internet yang dimiliki oleh siswa. Dan yang keempat, tidak semua siswa memiliki smartphone yang layak digunakan dalam pembelajaran. Dan berikut merupakan tantangan untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Dan pihak-pihak yang terlibat tentunya dalam praktik baik ini adalah saya sebagai guru, ada murid, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah sebagai pemberi izin.
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan kajian literatur, yaitu mencari sumber inspirasi seperti dari platform Merdeka Mengajar, serta melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memilih bentuk asesmen pembelajaran yang inovatif, menarik, dan berbasis teknologi. Yang kedua, yaitu adalah merancang asesmen pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, melaksanakan asesmen pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi. Setelah menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, tahap selanjutnya yaitu menentukan strategi yang dilakukan dalam praktik baik ini. Nah, adapun strateginya yaitu dan sumber daya yang diperlukan selama praktik baik ini yaitu meliputi setelah dilaksanakan asesmen pembelajaran dengan penerapan Kahoot sebagai game edukatif berbasis daring, berdasarkan hasil observasi dan penilaian yang dilakukan, adapun dampaknya dapat terlihat dari semangat dan antusias murid dalam mengikuti asesmen dengan menggunakan Kahoot. Dan juga 90% murid merasa senang dan tertarik mengikuti asesmen pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, dibandingkan sebelumnya dengan menjawab soal, pilihan ganda maupun esai di selembar kertas yang monoton. Murid juga dapat belajar sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu memanfaatkan teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Hasil belajar murid pun meningkat, yang artinya praktik baik ini menunjukkan hasil yang efektif, di mana seluruh murid dapat mencapai nilai yang menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dan berikut 2 faktor keberhasilan terkait dengan praktik baik ini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Wahyuni, saya Kepala Sekolah SMP Negeri Hindu 3 Belah Batu. Saya sangat mendukung sekali apa yang dibuat oleh Mr. Dewo selaku guru bahasa Inggris sekolah kami, di mana beliau membuat Kahoot sebagai inovasi pembelajaran yang menyenangkan sebagai asesmen pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Di sini saya berharap Mr. Dewo dapat terus berproses membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, ya, dan menghasilkan inovasi-inovasi menarik lainnya untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik lagi. Terima kasih. Om Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Apriana, saya rekan kerja dari Pak Dewo Mahendra di SMP Negeri Hindu 3 Belah Batu. Menurut saya aplikasi Kahoot membuat siswa lebih bersemangat untuk belajar, dan aplikasi Kahoot juga bisa membuat soal-soal khususnya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan aplikasi tersebut di dalam penerapan di kelas ataupun di lapangan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Sasmita Widyapit. Perkenalkan, nama saya Kadek Marta Dilastiti. Kami siswa SMP Negeri Hindu 3 Belah Batu. Menurut saya senang saat Mr. Dewo mengajar menggunakan Kahoot dalam pembelajaran, karena saya dan teman-teman menjadi nyaman saat belajar. Saya juga merasa senang karena saya bisa merasakan rasanya belajar sambil bermain dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Sekian video dari kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pembelajaran dari keseluruhan praktik baik ini bahwa asesmen pembelajaran yang baik dan efektif hendaknya benar-benar dapat menjadi bukti peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Semoga praktik baik ini dapat memberikan siswa pengalaman baru dalam proses pembelajaran yang interaktif dan inovatif melalui pemanfaatan game edukatif Kahoot, inspirasi bagi rekan-rekan guru juga dalam mengembangkan potensi diri dalam upaya menerapkan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan game edukatif Kahoot untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam asesmen pembelajaran.